Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafid Suwito dengan NIM F331230039. Saya akan menjelaskan tugas mata kuliah kajian getaran mekanik. Berikutnya, kajian getaran mekanik. Getaran mekanik adalah gerakan bolak-balik suatu benda di sekitar titik keseimbangan akibat adanya gaya pemulih (restoring force) yang berusaha mengembalikan benda ke posisi semula setelah mendapat gangguan. Berikutnya, elemen getaran. Dalam sistem mekanik, getaran terjadi karena adanya antara beberapa elemen dasar berikut. 1. Massa. Massa adalah elemen yang menyimpan energi kinetik dalam sistem getaran. 2. Pegas. Pegas adalah elemen yang menyimpan energi potensial elastik. 3. Peredam damper. Peredam berfungsi untuk menyerap getaran sehingga osilasi makin berkurang. Berikutnya, contoh gambar getaran mekanik pada kehidupan sehari-hari yaitu shockbreaker motor. Derajat kebebasan. Derajat kebebasan dalam getaran mekanik merupakan konsep fundamental yang menggambarkan banyaknya arah atau cara suatu sistem bergetar. Konsep ini tidak hanya penting untuk memahami perilaku dinamis sistem, teknik yang kompleks seperti jembatan, gedung, hingga komponen mesin. Sistem diskrit dan kontinu. 1. Sistem diskrit adalah sistem yang dianggap hanya memiliki massa tertentu, biasanya terbatas, sehingga getaran hanya dianalisis pada titik-titik massa tersebut. Contohnya, mobil yang dimodelkan hanya dengan suspensi dan massa kendaraan. 2. Sistem kontinu. Sistem kontinu adalah sistem yang mempunyai distribusi massa dan kekakuan yang merata di sepanjang dimensi. Artinya, setiap titik dalam sistem bisa bergetar. Contohnya, gelombang suara pada udara atau fluida. Getaran bebas. Getaran bebas adalah getaran yang terjadi pada suatu mekanik ketika sistem tersebut berosilasi tanpa adanya gaya luar yang bekerja setelah dilepaskan dari posisi setimbangnya. Artinya, getaran hanya dipengaruhi oleh energi awal, misalnya karena tarikan, tekanan, atau lenturan yang diberikan pada sistem. Lalu sistem dibiarkan berosilasi dengan sendirinya. Getaran paksa. Getaran paksa adalah getaran yang terjadi pada suatu sistem mekanik yang diberi gaya luar yang bekerja secara periodik atau berulang-ulang. Berbeda dengan getaran bebas yang hanya dipengaruhi oleh sistem, misalnya setelah ditarik lalu dilepas. Dengan getaran redaman adalah getaran pada suatu sistem mekanik yang mengalami gaya perlawanan atau redaman, sehingga amplitudo getarannya semakin lama semakin mengecil dan akhirnya berhenti. Redaman ini terjadi karena adanya gesekan, hambatan udara, tahanan fluida, dan sifat internal material yang menyebabkan energi getar berkurang dan berubah menjadi energi panas. Getaran tanpa redaman adalah getaran yang terjadi pada suatu sistem mekanik atau fisik di mana tidak ada gaya yang menghambat gerakan, misalnya gaya gesekan udara, gesekan antar komponen, atau resistansi lain. Getaran linear. Getaran linear adalah yang pergerakannya mengikuti prinsip linearitas, artinya hubungan antara gaya pemulih dengan simpangan, perpindahan dari titik keseimbangan, bersifat sebanding dan mengikuti hukum Hooke. F sama dengan min Kx. F sama dengan gaya pemulih, K konstanta pegas, X simpangan. Berikutnya, getaran nonlinear. Getaran nonlinear adalah jenis getaran yang terjadi pada suatu sistem ketika gaya pemulih, gaya redaman, atau gaya eksternal yang bekerja tidak sebanding, tidak linear, dengan simpanan atau kecepatan partikel.
Dengan kata lain, hubungan antara gaya dan perpindahan atau kecepatan tidak mengikuti hukum Hooke yang linear, melainkan lebih kompleks, misalnya berupa fungsi pangkat lebih tinggi, eksponensial, atau gabungan dari beberapa fungsi. Getaran random dan deterministik. Jenis gaya penggerak dalam getaran. Deterministik, gaya yang bisa didefinisikan dengan jelas secara matematis. Contohnya, getaran dari motor listrik dengan frekuensi tertentu. Getaran random atau acak, gaya yang tidak dapat diprediksi secara tepat karena sifatnya berubah-ubah dan tidak teratur. Contohnya, getaran akibat hembusan angin gelombang laut atau ke jalan bergelombang. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.